Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil malikil qahhar. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala على نعم تتوالى كالأمطار وأشكره على متراد في فضله المدرار أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من النار وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله النبي المختار اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الأبرار أما بعد. Al-Mukarramun, para alim ulama yang saya muliakan, bapak-bapak pejabat sipil TNI maupun Polri yang saya hormati, Sahibul Bait, dan yang saya banggakan fans of Roma and Soneta Forza, yang saya cintai Forum Silaturahmi Takmir Masjid dan Musola Indonesia Fahmi Tamami, hadirin hadirat rahimakumullah. Apa kabar semuanya? Baik? Derma beres. Alhamdulillah. Sekian lama engkau menunggu untuk kedatanganku. Kenapa enggak? Bukankah aku telah berjanji kita jumpa di sini? Ku datang, kini ku datang padamu, senyumlah, sambutlah kedatanganku. Terus wesah. Hadirin wa hadirat rahimakumullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oleh karena itu saya ingatkan teman-teman saya dari kelompok takfiri yang suka membid'ah-bid'ahkan sesama muslim, yang suka mengkafir-kafirkan sesama muslim, sadarlah bahwa sangat boleh jadi Anda telah diprovokasi untuk membunuhi saudara-saudara Anda sendiri. Gina pongge. Oleh karena itu, kalau mereka mengkafir-kafirkan kita, itu tanggung jawab mereka nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita jangan mengkafirkan saudara kita. Sejauh rukun Islamnya 5, rukun imannya 6, apapun mazhabnya, apapun ormasnya, itu umat Islam saudara kita sendiri. Maulidan, yasinan, baca kunut itu tidak mengkafirkan orang Islam. Kenapa nggih? Oleh karena itu syarat izul Islam wal muslimin, satu adalah ukhuwah Islamiyah. Faham? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam satu majelis dialog
1450 tahun yang lalu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yushaku an tada'a alaikumul umam kama tada'al akalatu ala qas'atiha. Nabi bersabda di antara teman-teman beliau, sahabat beliau, akan datang satu zaman di mana bangsa-bangsa di dunia nyaris mengeroyok umat Islam. Qalu amin qillatin nahnu yawma idzin ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, apakah kita umat Islam saat itu sedikit ya Rasulullah? Qala bal antum yawma idzin katsir. Nabi bersabda, saat itu kamu banyak. Kalau di Indonesia kita minoritas, walakinnakum kaghutsa'iz sail, tetapi banyaknya kamu seperti buih di atas lautan, lemah, mudah diombang-ambingkan ombak politik, ombak ekonomi dan sebagainya, seperti buih di atas lautan. Tunza'ul mahabbatu min qulubi aduwikum, maka dicabutlah rasa hormat dari musuh-musuh Islam. Wa yaj'alu fi qulubikumul wahn, maka terjadilah di dalam dadamu sebuah penyakit yang namanya al-wahan. Bertanya para sahabat, ma huwal wahnu ya Rasulullah? Sahabat bertanya, apakah penyakit wahan itu ya Rasulullah? Qala hubbud dunya wa karahiyatul maut, terlalu cinta kepada dunia dan takut mati. Inilah tiga hal yang membuat Islam lemah. Inilah tiga hal yang membuat Islam terkoyak-koyak. Inilah tiga hal yang membuat kehancuran umat Islam. Mau umat Islam kembali jaya? Mau umat Islam kembali jaya? Syaratnya tiga hal ini harus kita antisipasi. Yang pertama, mari kita rekat ukhuwah Islamiyah. Setuju? Caranya dengan dua hal saja. Satu, jangan ada arogansi kelompok yang merasa paling benar dewi, mengkafir-kafirkan yang tidak sejalan dengan mereka. Yang kedua, kita harus bisa saling menghormati perbedaan yang enggak prinsip. Yang namanya furu'iyah itu tidak perlu dibesar-besarkan. Yang yasinan enggak yasinan, maulidan enggak maulidan, jangan dipermasalahkan. Yang enggak maulid enggak berdosa, yang maulid besar pahalanya. Betul? Betul. Yang enggak baca kunut tidak berdosa, yang baca kunut besar pahalanya. Betul. Jangan dipermasalahkan. Nah, kemudian yang kedua yaitu masalah disorientasi, salah arah umat Islam selama ini. Selama ini umat Islam telah menjadi materialistis. Tidak lagi tujuan hidupnya untuk Allah. Padahal solat baca apa bu? Inna salati wa nusuki wa mamati lillahi. Ternyata ini cuman lip service doang. Ternyata ini cuman mulut omong kosong saja. Kenapa? Ternyata hidup kita, aktivitas kita tidak lagi lillahi ta'ala, tapi sudah lil materi. Buktinya apa? Segala sesuatu diukur oleh umat Islam secara material. Segala sesuatu diukur pakai duit, termasuk memilih pemimpin. Tidak lagi memilih pemimpin yang digariskan oleh Allah dan Rasulnya, yaitu harus siddiq, tabligh, amanah, fatanah. Tapi umat Islam sekarang umumnya memilih pemimpin siapa yang bisa bayar. Genapa nggih? Genapa nggih? Kita sekarang memilih pemimpin adalah orang yang mau membayar kita. Itu yang kita pilih. Padahal Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya menentukan, memilih
pemimpin syaratnya harus Islam, harus siddiq, harus tabligh, amanah, fatanah. Kalau politik transaksional seperti ini, kalau money politik seperti ini terus kita budayakan, maka Indonesia hanya akan melahirkan para pemimpin dari kapitalis yang tidak kompeten untuk memimpin bangsa ini di segala level tingkatan. Genapa nggih? Nah, saya ingatkan di sini, di Pasuruan, di Jawa Timur, jangan ada lagi money politik. Paham? Kenapa? Money politik dilarang undang-undang dan diharamkan agama. Ya, Rasulullah bersabda, ar-rashi wal murtashi finnar, ar-rashi wal murtashi finnar. Yang nyuap dan yang disuap masuk neraka, yang nyuap dan yang disuap masuk. Udah hafal belum? Coba, yang nyuap dan yang disuap masuk, yang nyuap dan yang disuap. Kenapa? Karena kalau orang memilih pemimpin karena disuap, maka sesungguhnya dia telah menggadaikan negara. Kalau yang tidak seakidah, dia telah menggadaikan akidah dengan harga yang murah, maka hukumannya neraka. Na'udzubillahimin. Na'udzubillahimin. Oleh karena itu, mari kita orientasikan hidup kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Capailah dengan apa yang aku berikan kepada kamu. Kesehatankah itu, hartakah itu, jabatankah itu, capai dengan semua itu negeri akhirat, tapi jangan lupakan nasibmu di dunia. Faham bu? Jangan dibalik, dunia dulu baru akhirat, tapi akhirat dulu baru dunia. Man kana yuridu harthal akhirah nazid lahu fi harthih, wa man kana yuridu harthad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Barang siapa yang berladang akhirat, maka Allah akan tambahkan ladang dunia. Paham? Tapi barang siapa yang berladang dunia, Allah kasih dunia, di akhirat enggak dapat apa-apa. Yang ketiga kelemahan umat Islam adalah karahiyatul maut, takut mati. Artinya apa? Takut menegakkan kebenaran, takut menegakkan keadilan, takut melaksanakan amar ma'ruf wa nahi munkar. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun." Hendaklah ada di antara kalian orang yang sungguh-sungguh menyerukan kepada kebaikan, sungguh-sungguh menyeru kepada kebenaran dan mencegah kemungkaran. Ulaika humul muflihun. Itulah orang-orang yang beruntung. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi, wa dzalika 'adaful iman." Nabi bersabda, barang siapa yang melihat kemungkaran, maka rubahlah kemungkaran itu dengan tanganmu. Artinya apa? Dengan otoritasmu, dengan jabatanmu. Kalau kita camat, wali kota, bupati melihat kemaksiatan, dia harus merubah kemaksiatan itu. Fa illam yastati' fa bilisanih. Kalau dia bukan pejabat, maka cegahlah kemungkaran itu dengan ucapanmu, dengan lisanmu. Fa illam yastati' fa biqalbih. Kalau kamu tidak berani mencegah kemungkaran,
maka cegahlah dengan hatimu. Inilah selemah-lemahnya iman. Bagaimana mencegah kemungkaran dengan hati? Minimal tidak pro kemungkaran, minimal tidak mendukung orang-orang mungkar. Inilah kalau kita tidak mau mencegah kemungkaran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Takutlah kamu kepada azab Allah yang akan ditimpakan tidak hanya kepada orang-orang jahat di antara kamu saja, tetapi akan menimpa orang-orang baik juga. Kenapa? Karena orang baik yang diam terhadap kemungkaran, yang menutup mata, menutup telinga terhadap berbagai macam kemaksiatan, sesungguhnya dia telah mendukung kemungkaran secara pasif. Na'udzubillahi min. Jadi mari, kalau Islam yang mayoritas di Indonesia mau lebih secara proporsional mendapat tempat di negeri ini, mari 3 hal ini kita lakukan. Pertama, jangan lagi kita berpecah belah. Seru semua orang-orang itu, kelompok-kelompok Islam, kepada satu kalimat ukhuwah Islamiyah. Seru kepada satu kalimat wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Yang kedua, mari kita orientasikan hidup kita untuk Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk berbakti kepadaku. Mari kita gunakan setiap aktivitas kita, apapun kapasitas kita, luruskan niat kita untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk izul Islam wal muslimin, izul Indonesia wal Indonesian. Yang ketiga, mari kita laksanakan amar ma'ruf wa nahi munkar sesuai dengan kapasitas kita, sesuai dengan kemampuan kita. Insyaallah kalau 3 hal ini dilaksanakan oleh umat Islam, insyaallah umat Islam yang mayoritas ini bisa mengatur minoritas, bukan diatur oleh minoritas. Kenapa nggih? Kenapa nggih? Kalau Islam bisa bersatu di Indonesia, Islam bisa melindungi, mengayomi minoritas, bukan dilindungi dan diayomi oleh minoritas. Faham? Faham? Mari kita baca suratul Fatihah. Bibarakatil Fatihah wa bikaromatil Fatihah. Pertama kita doakan agar putra Haris yang bernama Muhammad Izzul Islam dijadikan anak yang soleh sehingga bermanfaat untuk agama, bangsa, negara dan keluarga. Bibarakatil Fatihah, mari kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar umat Islam di Pasuruan, di Jawa Timur, di Indonesia dipersatukan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala hadratin Nabiyil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Baik, sekedar itu yang bisa saya sampaikan. Kenapa nyanyi? Nyanyi. Oke, bonus saya nyanyi. Tapi dengan catatan no musik, no musik, nggak ada musik. Nggak pakai musik, ya. Dengan catatan saya mau semuanya ikut kur, setuju? Kalau mau melacur harus pakai uang. Kalau mau berjudi harus pakai uang. Mau mabuk-mabukan harus pakai uang. Mau haram-haraman
harus pakai uang. Ternyata jalan ke neraka mahal harganya, walaupun mahal anehnya banyak yang suka. Gini bongge, masih banyak yang mabuk-mabukan. Ternyata Allah subhanahu wa ta'ala saking cinta sayang kepada manusia, neraka ditarif dengan harga mahal. Percaya enggak? Buktinya jalan-jalan ke neraka masih pakai duit. Gini benggi, mabuk-mabukan bayar ora, main judi bayar ora, melacur bayar enggak? Enggak bayar benjol ndasmu. Gini benggi. Dan sebaliknya surga, tempat kenikmatan yang abadi, ditarif dengan harga murah, bahkan gratis. Percaya enggak surga gratis? Percaya enggak surga gratis? Yuk kita lihat jalan-jalan menuju surga. Melaksanakan zakat hanya bagi yang mampu, melaksanakan haji hanya bagi yang mampu. Mengerjakan sembahyang tidak usah membayar, mengerjakan puasa tidak usah membayar. Ternyata jalan yang ke surga murah harganya, walaupun murah anehnya banyak yang ogah. Kenapa nggih? Masih banyak sing durung sholat. Kenapa nggih? Saya mau tahu, saya mau tanya, sudah tahu surga belum? Saya mau tanya, sudah tahu surga apa belum? Surga belum tahu? Sama, orang belum mati. Betul. Tapi bila yang paling tidak mau tahu informasi tentang surga, Allah menginfokan tentang surga dalam hadis qudsi, a'adatul ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Aku sediakan surga buat orang-orang yang takwa, di mana keindahan, kenikmatan dan kehebatannya tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, bahkan tidak bisa dihayalkan oleh akal manusia, saking indah dan hebatnya surga itu. Faham bu? Salah satu ciri orang surga kata Nabi, nanti semuanya muda-muda, muda selamanya, enggak tua-tua. Jadi sore aja nenek-nenek enggak ada di surga. Ya itu nenek dia nangis. Nek, maksud saya kalau nenek mati bukan enggak masuk surga, tapi muda lagi. Amin. Bukan cuman muda lagi, nek, perawan lagi. Ya, semuanya 18 antara 20 tahun, muda selama-lamanya, cantik tampan selama-lamanya, hidup selama-lamanya. Itu salah satu sifat orang surga. Mau masuk surga? Mau masuk surga? Yang mau bilang amin, yang mau bilang amin, amin, amin ya rabbal alamin. Mau mati? Masuk surga mau, mati nggak mau. Masuknya lewat mana? Kalau nanti ada yang masuk neraka, bukan karena Tuhan tak sayang hambanya. Kenapa enggak? Kalau nanti ada yang masuk ke surga, itu karena dia memang berusaha. Semua terserah kita. Tererererereng. Kenapa enggak?
La ikraha fid din. Allah tidak pernah memaksa orang dalam beragama. Seandainya ada wong pasuruannya pengen masuk neraka, ada yang mau masuk neraka? Kalau ada ojo sini saya ngacungai. Boleh kok, nggak dilarang. Mau masuk neraka boleh, nggih. Karena itu hak azazi loh. Ya, cuman ada syaratnya Bu. Kalau mau masuk neraka, 1, jangan sholat. 2, bulan Ramadan nggak usah puasa. Rajin nyekek botol, ya. Ibu-ibu rajin ngegerantak dompet suaminya, nanti mati dijamin masuk neraka, jangan khawatir. Nggih. Sebaliknya siapa yang kepengen masuk surga, kepengen muda selama-lamanya, hidup selama-lamanya, cantik tampan selama-lamanya, secara abadi di surganya Allah yang maha mewah itu, tanpa pandang bulu, semua dipersilakan. Syaratnya sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, punya uang bayar zakat, naik haji, dan tinggalkan hal maksiat. Nanti mati insya Allah masuk surga. Ini sunatullah, ini aturan main dari Allah subhanahu wa ta'ala. Fal yawma la tuzlamu nafsun syai'a wala tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Pada hari akhirat tidak ada manusia yang disiksa dan tidak ada manusia yang diberi pahala kecuali sesuai dengan apa yang dia lakukan di dunia. Jadi jangan mimpi nggak pernah sholat, nggak pernah ibadah, pengen masuk surga. Jangan menghayal ahli maksiat mau bebas dari api neraka. Apa yang kita tanam sekarang di dunia, itu yang bakal kita petik di akhirat. Dan apa yang kita lakukan sekarang di dunia, itu yang bakal kita rasakan di akhirat. Oleh karena itu mari kembali kita baca suratul Fatihah. Berbarakatil Fatihah, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar yang hadir di sini malam ini semuanya diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbarakatil Fatihah, semoga yang hadir di sini diberi taufik, hidayah wal inayah agar dapat melaksanakan perintah Allah, menjauhkan larangan Allah sampai mati nanti, sehingga dengan demikian insyaallah kita akan memperoleh kehidupan yang damai, aman, selamat, bahagia dari dunia sampai akhirat. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قبول إن شاء الله.